الحمد لله الموجود أزل وأبدا بمكان، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد الأدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في المحكم الكتاب: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema Raih Surga dengan Akhlak yang Mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan akhlak adalah salah satu sifat para nabi, para wali dan orang-orang saleh. Dengan kemuliaan akhlak, keluhuran derajat diperoleh dan surga tertinggi diraih. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang berakhlak agung dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan balasan bagi orang yang berakhlak mulia kelak di kehidupan akhirat dalam sabdanya: Anna za'imu bi baiti fi rabatil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baiti fi satil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana maziha wa bi baiti fi a'lal jannah liman hassanal khuluqa. Yang artinya, aku adalah penjamin istana di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun ia benar, dan dengan istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bercanda, serta istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, akhlak mulia mengandung 3 makna sekaligus yang tidak terpisahkan satu sama yang lainnya. Pertama, berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama, berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa berharap balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita perlakukan dengan baik. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan dengan niat supaya orang itu membalas kebaikan kita, atau dengan niat agar orang itu juga memperlakukan kita dengan baik. Tidak. Kita berbuat baik kepada orang lain semata-mata dilandasi niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini hal yang biasa. Hampir semua orang mampu melakukannya.
Akan tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini baru luar biasa. Sangat sedikit yang mampu melakukannya. Dan inilah yang disebut dengan kemuliaan akhlak. Kedua, bersabar atas perlakuan buruk orang lain. Dan yang ketiga, menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhlak yang mulia adalah sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di kalangan masyarakat. Sebaliknya pula akhlak yang buruk biasanya melahirkan saling benci, saling hasud, saling dengki, saling iri dan lain sebagainya. Marilah kita teladani apa yang dilakukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang rabi atau pendeta agama Yahudi. Rabi itu bernama Zaid bin Sya'ya atau lebih populer dengan panggilan Zaid bin Sa'na. Ia pernah membaca di sebuah kitab kuno bahwa Nabi akhir zaman adalah salah satu cirinya perlakuan seburuk apapun terhadapnya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap santun dan sopan serta sabar. Zaid kemudian ingin menguji apa sifat itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Ia lalu memberi hutang Nabi dengan hutang yang disepakatinya. Yang disepakati temponya 3 hari sebelum jatuh tempo, Zaid mendatangi Nabi untuk menagih hutang dengan kata-kata kasar yang memancing kemarahan Umar bin Khattab. Umar yang kala itu berada di dekat Nabi hampir saja mencelakai Zaid dan membunuhnya. Rasulullah SAW dengan sabar dan santun spontan mencegah apa yang ingin dilakukan oleh Umar bin Khattab. Melihat hal itu, Zaid langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Masya Allah. Demikianlah yang terjadi jika seseorang pendakwah berakhlak mulia. Rasulullah SAW adalah teladan yang sempurna bagi siapapun yang ingin terjun berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qadama 'ghaidha wa huwa qadirun 'ala an yunfidha, da'ahu Allahu 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min ayyi hawri syaa." Siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat hingga ia dipersilahkan memilih bidadari mana yang dia kehendaki. Masyarul muslimin rahimakumullah, untuk mencapai derajat sebagai orang yang berakhlakul mulia dibutuhkan perjuangan yang berat dan terus-menerus melawan hawa nafsu, ditambah lagi dengan perjuangan yang berat dan tiada henti melawan godaan syaitan. Oleh karena itulah seseorang yang berakhlak mulia disejajarkan derajatnya oleh Allah dengan Rasulullah SAW, dengan orang yang selalu menghidupkan malam dengan salat malam dan berpuasa sunnah sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan. Baginda Rasulullah SAW menegaskan, "Innal mu'mina liyadrika bihusnil khuluqi darajat as-shaimil qaim." Sungguh dengan kemuliaan akhlak seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa sepanjang tahun dan mendirikan salat malam sepanjang tahun. Bahkan Rasulullah SAW menggolongkan kemuliaan akhlak sebagai tanda kesempurnaan iman dalam sabdanya, "Akmalul mu'minina imanan ahsunuhum khuluqa." Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah,
meningkatkan amalan-amalan yaumiyah kita, meningkatkan segala ibadah-ibadah kita, dan tetap menjauhi larangan yang sudah Allah haramkan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amril azim amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim faqala inna Allaha wa yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladin hadha fasami wal muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wadhkurullahal 'azim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Okay, Miss. Allah